Orang-orang bilang usia itu cuma angka, tapi begitu angka itu mulai menyentuh 40, tubuh mulai membisikkan hal-hal yang dulu tidak pernah terdengar. Dulu begadang jadi hobi, sekarang tidur larut satu malam saja sudah bikin kepala berdebar, otot pegal, suasana hati kusut seperti cucian belum kering. Dulu makan sembarangan jadi bagian dari kenikmatan hidup. Sekarang satu potong gorengan bisa berujung ke ruang IGD karena kolesterol tiba-tiba melonjak. Ada satu kesamaan dari cerita banyak orang di usia ini. Penyesalan yang datang terlambat, setelah kesehatan mulai tergelincir perlahan. Masalahnya, penyesalan itu tidak datang dalam satu hari. Ia menyusup diam-diam dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele. Makan mie instan malam-malam karena malas masak, duduk berjam-jam di depan layar karena alasan pekerjaan, minum kopi terus tanpa sadar air putih cuma 1 gelas seharian, lalu tubuh pun menyimpan semuanya. Dan ketika usia 40-an datang, ia mengembalikan semua utang itu sekaligus. Selamat datang di Harmoni Usia 40, ruang aman untuk kamu yang ingin hidup sehat, tenang secara finansial, dan menikmati hidup dengan bijak. Di sini, kita bahas kesehatan, keuangan, dan gaya hidup simpel yang relevan buat kamu yang sudah mulai memasuki fase dewasa yang sesungguhnya. Yuk, jadi versi terbaik dari diri kita di usia 40-an dan seterusnya. Seseorang pernah berkata bahwa usia 40 itu seperti tengah perjalanan. Setengah waktu sudah kita lewati, dan setengahnya lagi belum tentu diberikan. Di titik ini, kita mulai sadar bahwa tubuh bukan mesin abadi, bahwa sendi mulai berbicara lewat bunyi krek ketika kita jongkok, bahwa bangun tidur tidak lagi otomatis segar seperti waktu umur 20-an, dan bahwa napas kita mulai terasa pendek hanya untuk naik tangga 2 lantai. Dan disinilah banyak orang baru sadar, mengabaikan tubuh selama ini bukan hanya keputusan yang sembrono, tapi bisa jadi keputusan yang berbahaya. Lucunya, penyesalan itu tidak hanya soal sakit, tapi juga soal kehilangan. Kehilangan kesempatan untuk jalan pagi tanpa ngos-ngosan, kehilangan momen bermain dengan anak tanpa nyeri pinggang, kehilangan energi untuk menikmati hidup. Ada orang yang dulu menganggap yoga itu gaya hidup sok sehat, sekarang justru berharap bisa menyentuh ujung jari kaki tanpa sakit pinggang. Ada yang dulu suka tertawa melihat orang menghitung kalori makanan, kini justru menyimpan semua jenis suplemen di laci dapur. Dunia berputar cepat, dan tidak semua tubuh bisa mengejar. Namun yang lebih menyakitkan adalah menyadari bahwa semua itu bisa dicegah. Bahwa dulu sebenarnya kita tahu tubuh mulai memberi tanda, tapi kita terlalu sibuk, terlalu cuek, terlalu percaya bahwa nanti bisa diperbaiki. Kita pikir tubuh kita bisa di-restart kapan saja, padahal kenyataannya tubuh menyimpan luka dalam waktu yang sangat lama. Kadang terlalu lama hingga tidak bisa pulih sepenuhnya. Dan saat dokter berkata, ini harus dijaga, jangan dibiarkan, saat itulah kita baru sadar bahwa menjaga lebih murah daripada mengobati bukan hanya slogan iklan obat. Itu kenyataan yang sangat nyata. Coba lihat sekelilingmu sekarang. Ada berapa teman seangkatan yang mulai sering posting hasil cek lab di story? Atau cerita soal sakit lambung, tekanan darah, asam urat. Dulu mereka ini orang-orang yang tidak bisa diam, penuh semangat, selalu aktif. Sekarang mereka mulai bicara soal pola makan, olahraga ringan, dan istirahat cukup. Bukan karena tiba-tiba jadi rajin, tapi karena tubuh mereka sudah memaksa mereka berhenti. Kadang yang mengubah manusia bukan nasihat orang bijak, tapi rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang lebih pahit dari sakit. Rasa bersalah kepada diri sendiri. Rasa bersalah karena tahu seharusnya bisa lebih peduli. Seharusnya bisa memilih makan sehat walau sedikit repot. Seharusnya bisa bangun lebih pagi untuk gerak sebentar. Seharusnya bisa lebih tegas untuk berhenti merokok, mengurangi gula, atau sekadar tidak minum soda setiap hari. Tapi semuanya dilewati begitu saja sampai akhirnya tubuh tidak bisa kompromi lagi. Beberapa orang mulai merasa takut. Takut menghadapi masa tua dengan tubuh yang sudah rusak. Takut jadi beban keluarga karena penyakit menahun. Takut kehilangan momen bersama orang tercinta hanya karena satu organ tubuh tidak berfungsi dengan baik. Tapi ketakutan itu datang setelah semuanya telanjur. Dan tidak semua penyesalan bisa disembuhkan dengan obat. Tentu saja, belum terlambat untuk berubah. Tapi harus jujur bahwa perubahan di usia 40 tidak semudah ketika masih 20. Metabolisme tidak secepat dulu. Energi tidak sebanyak dulu. Motivasi juga tidak semenggebu dulu. Tapi perubahan tetap bisa dilakukan, asal dimulai sekarang, bukan nanti. Karena nanti selalu punya cara untuk tertunda, tapi tubuh tidak selalu bisa menunggu. Mulailah dari hal paling sederhana, bangun dan jalan pelan-pelan setiap pagi. Bukan untuk six-pack, bukan untuk jadi langsing, tapi untuk menghormati tubuh yang telah menemani kita sejauh ini. Ganti 1 gelas kopi dengan 1 gelas air putih.
bukan karena kopi jahat, tapi karena ginjal kita butuh teman juga. Kurangi gorengan bukan karena ingin terlihat sehat, tapi karena pembuluh darah sudah mulai menyempit tanpa kita sadari. Istirahat lebih awal bukan karena lemah, tapi karena otak dan jantung kita butuh jeda. Tidak ada yang instan, sama seperti tubuh ini tidak rusak dalam semalam, ia juga tidak akan pulih dalam seminggu. Tapi tubuh punya keajaiban sendiri ketika diberi kesempatan. Ia akan memperbaiki dirinya sebisanya, asal kita juga mau bekerja sama. Jangan tunggu dokter jadi motivator hidup sehatmu. Jangan tunggu sakit untuk mulai peduli, karena sekali tubuh menyerah, belum tentu bisa kembali seperti semula. Coba tanya pada orang-orang yang sekarang sedang menjalani pengobatan, terapi, atau bahkan harus menjalani operasi. Hampir semuanya berkata hal yang sama. Andai dulu aku lebih menjaga diri. Kalimat yang sederhana, tapi menyimpan rasa sedih, kecewa, dan pahit yang luar biasa. Karena mereka tahu, semua itu bisa dicegah, tapi terlambat. Dan yang sering tidak disadari, kesehatan yang buruk bukan hanya merusak tubuh, tapi juga merusak hubungan. Ketika kita mudah marah karena tubuh terasa sakit, ketika kita tidak punya energi untuk menemani anak bermain, ketika kita harus melewatkan acara keluarga karena tekanan darah naik atau maag kambuh, semuanya membuat hidup jadi terasa sempit. Kita tidak hanya kehilangan kebugaran, tapi juga kehilangan momen-momen kecil yang seharusnya jadi sumber kebahagiaan. Jika kamu masih merasa sehat hari ini, jangan anggap itu biasa. Itu adalah berkah yang tidak semua orang dapatkan. Gunakan itu untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Tubuhmu mungkin belum sempurna, tapi masih bisa kamu rawat agar tetap kuat. Jangan tunggu sampai kamu hanya bisa menatap jendela rumah sakit dan berharap bisa memutar waktu. Karena waktu tidak bisa diulang, tapi keputusan hari ini bisa mengubah masa depanmu. Kamu tidak harus menjadi atlet, tidak harus ikut tren diet ketat, tidak harus membeli alat olahraga mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu, niat untuk menghargai tubuhmu sendiri. Karena jika bukan kamu yang sayang pada tubuhmu, siapa lagi? Hidup di usia 40 bukan akhir, tapi awal dari bab baru yang lebih bijak. Kamu sudah cukup banyak belajar dari masa lalu. Sekarang saatnya hidup lebih sadar. Sadar bahwa tidur lebih penting dari lembur, bahwa makan sederhana lebih baik daripada makanan mewah yang merusak lambung, bahwa bergerak itu bukan hukuman, tapi tanda kita masih hidup. Dan kalau kamu membaca ini sambil merasa, tapi aku sudah telanjur, ingatlah bahwa menyesal itu manusiawi. Tapi membiarkan diri terus rusak itu pilihan. Kamu masih bisa berubah. Kamu masih bisa sehat asal kamu mau. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan di atas ranjang rumah sakit. Terlalu indah untuk terus-menerus ditukar dengan makanan cepat saji, stres kerja, dan malas bergerak. Kamu masih bisa menikmati matahari pagi, berjalan di taman, bercanda dengan anak, atau sekadar tertawa tanpa napas terengah-engah. Tapi kamu harus mulai dari sekarang, karena tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tapi kamu bisa menyelamatkan waktu yang tersisa. Bukan dengan obat, bukan dengan keajaiban, tapi dengan pilihan-pilihan kecil yang kamu buat setiap hari. Pilihan untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, lebih peduli, dan mungkin suatu hari nanti, di usia yang lebih tua, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, untung aku berubah waktu itu. Untung aku tidak menunggu lebih lama. Dan saat itu, kamu akan tahu bahwa tubuhmu tidak pernah mengkhianatimu. Ia hanya menunggu kamu peduli.